Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri Elia Oktaviani, Rizka, dan Tiara Aprilianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Aprilianti dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 4 aset tetap bagian 2. Yang pertama, pengertian penyusutan. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat dari suatu aset selama umur manfaatnya. Klasifikasi aset yang disusukan terbagi menjadi 5. Yang pertama, pada dasarnya aset yang disusukan adalah aset tetap dan biaya-biaya atas aset tetap yang dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap. Yang kedua, setiap bagian aset tetap yang memiliki biaya perolehan yang cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Yang ketiga, bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan yang tidak signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset dapat disusutkan secara terpisah atau bersamaan. Yang keempat, kecuali jika bagian-bagian aset tersebut memiliki masa manfaat dan menggunakan metode penyusutan yang sama, maka disusutkan bersamaan. Yang kelima, tanah dan bangunan merupakan aset yang berbeda dan harus diperlakukan sebagai aset yang terpisah meskipun diperoleh sekaligus. Selanjutnya, metode penyusutan. Metode penyusutan terbagi menjadi 2. Yang pertama, metode penyusutan yang digunakan harus mencerminkan ekspektasi pola konsumsi, manfaat ekonomis masa dari aset tetap, dan diterapkan secara konsisten kecuali ada perubahan metode dalam ekspektasi pola konsumsi. Yang kedua, metode penyusutan harus direview minimum setiap tahun buku, dan apabila terjadi perubahan yang signifikan terhadap ekspektasi pola konsumsi, maka metode penyusutan harus diubah. Perubahan metode penyusutan harus diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi pada PSAK nomor 25. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka. Saya akan menjelaskan tentang metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain 1. Metode garis lurus atau straight line method. Metode ini menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Yang kedua, metode saldo menurun atau diminishing balance method. Metode ini menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Yang ketiga yaitu metode jumlah unit atau sum of the unit method. Yaitu metode ini menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Selanjutnya, pengeluaran setelah perolehan. Setelah aset tetap digunakan, biasanya terjadi pengeluaran sehubungan dengan penggunaan aset tetap tersebut, seperti biaya perbaikan, pemeliharaan, penggantian spare part yang rusak. Jenis-jenis biaya pengeluaran ada 3, yaitu yang pertama
penambahan aset baru terhadap aset yang telah ada atau addition. Yang kedua, pengembangan dan penggantian atau improvement dan replacement. Yang ketiga, biaya perbaikan dan perawatan atau repair and maintenance. Sekian presentasi dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elia. Terima kasih. Wassalam. Perkenalkan, nama saya Elia Oktaviani. Saya akan melanjutkan presentasi dari Rizka. Perlakuan perpajakan pengeluaran setelah perolehan aset tetap itu terbagi menjadi dua, yaitu penambahan dan pergantian dan perbaikan. 1. Penambahan. Karena adanya ketentuan pengelompokan masa manfaat fiskal, aset yang akan disusut harus termasuk dalam salah satu kelompok masa manfaat. Oleh karena itu, tidak memungkinkan menambah aset tambahan dengan nilai buku fiskal aset yang ada dan kemudian menyusutkan aset selama sisa masa manfaat. Yang kedua, penggantian dan perbaikan. Pada dasarnya, penyusutan biaya penggantian dan perbaikan sama dengan biaya penambahan, yaitu atas biaya-biaya tersebut disusutkan secara terpisah. Yang menjadi masalah adalah biaya-biaya tersebut tidak ada dalam pengelompokan masa manfaat sesuai PMK 96 atau PMK .03 atau 2009. Penghentian pengakuan aset tetap. 1. Saat penghentian pengakuan, jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuan pada saat 1. Dilepaskan. 2. Tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Yang ketiga, pelepasan dapat dilakukan melalui penjualan, disewakan berdasarkan sewa pembiayaan, finansial lease, atau disumbangkan. Jika terdapat biaya-biaya atas aset tetap yang memenuhi kualifikasi sebagai aset tetap, maka pengakuan biaya-biaya tersebut sebagai aset tetap juga harus dihentikan. Yang kedua, laba rugi penghentian pengakuan. Laba rugi yang ditimbulkan dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laporan laba rugi. Pada laba rugi tersebut ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto pelepasan jika ada dan jumlah tercatat dari aset tersebut. Dan yang ketiga, perlakuan perpajakan penghentian pengakuan. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadi penarikan harta tersebut. Yang kedua, dalam transaksi penjualan harta penjualan adalah harta
yang sesungguhnya diterima kecuali jika antara penjual dan pembeli ada hubungan istimewa, maka penjualnya adalah jumlah yang harus diterima. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode unit of production. Suatu mesin dengan harga peralatan 500 juta digunakan untuk memproduksi persediaan. Dibeli pada tahun 2009. Mesin tersebut diharapkan dapat memproduksi 100.000 unit. Perusahaan menggunakan metode unit of production untuk menyusutkan mesin. Jika pada tahun 2010 diproduksi 15.000 unit, berapa biaya penyusutan pada tahun tersebut? Yang pertama kita cari nilai penyusutan per unit. Nilai penyusutan per unit 500 juta dibagi dengan 100.000 unit. Hasilnya 5.000. Selanjutnya yang kita cari penyusutan pada tahun 2010. Nilai penyusutan per unit hasilnya 5.000 dikali dengan 10.000. Hasilnya 50 juta. Di sini yang ditanyakan berapa biaya penyusutan pada tahun 2010, yaitu hasilnya 50 juta. Sekian penjelasan saya mengenai materi penyusutan aset tetap menggunakan metode unit of production. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal pengeluaran setelah perolehan yang saya ambil contoh 3 mengenai penambahan aset. Membuat jurnal pada transaksi di bawah ini. A. Terhadap suatu bangunan ditambahkan AC dengan biaya perolehan dan instalasi sebesar 50 juta. Karena AC bangunan mempunyai manfaat ekonomis yang terpisah dari bangunan, maka harus diakui sebagai aset tetap terpisah. Nama akunnya peralatan kantor AC di debit 50 juta. Selanjutnya kas masuk ke kredit 50 juta. Yang B, terhadap suatu mobil ditambahkan AC dengan biaya perolehan dan instalasi sebesar 3 juta. Karena manfaat ekonomis AC mobil tidak dapat dipisahkan dari mobilnya, maka harus diakui sebagai penambahan harga perolehan mobil. Nama akunnya
kendaraan di debit 3 juta. Kas di kredit 3 juta. Dan karena nilai aset tersebut tidak dapat signifikan terhadap total nilai mobil, maka tidak perlu disusutkan secara terpisah. Sekian penjelasan saya mengenai contoh soal pengeluaran setelah perolehan. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman, temola, ti temola, skoj se moj te